pertarungan abnormal. Keterampilan ksatria dari langkah ke-6. Bahkan Yang Wenzhao, dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-5, menemukan keterampilan kunci ini cukup mengancam, apalagi Xing Xuan ini yang tingkat kultivasinya cukup rendah daripada Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan menghindarnya, selesai dalam sekejap, dan Holy Sword Strike langsung memutar udara, bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Untuk assassin, apa yang paling ditakuti adalah skill lock-on yang digunakan oleh ksatria. Saat seorang assassin berlatih ke langkah ke-6, mendapatkan kemungkinan untuk mempelajari skill invisibility, dia masih akan dilawan oleh skill lock-on. Namun, seperti lock-on berwarna merah ini yang muncul dengan cepat, ia juga cepat menghilang. Setelah berkelap-kelip sesaat, lampu merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang menjauh, Holy Light Strike tidak memiliki target untuk dijangkau, dan hanya bisa tersebar di tanah. Bang! Tanah kuning itu tiba-tiba menjadi cerah, membuat pemandangan mencengangkan muncul di mata para pesaing lainnya. Di tanah, jurang besar setinggi 15 meter dan 10 meter muncul, dan semua tanah kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat, jelas dari efek serangan panas yang menyala-nyala. Aura intens dari atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar dengan tatapan bingung yang tak terhingga. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Melihat sekeliling, begitu dia melihat jurang yang sangat besar ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela menghapus kunci, sehingga serangan ini tidak akan benar-benar jatuh ke tubuhnya. Benar-benar ketakutan dan sangat gugup, dia membiarkan kata-kata ini lolos. Saya mengakui kekalahan saya, terima kasih telah bersikap lunak, kakak laki-laki. Seperti yang diharapkan, dia mengakui Long Hao Chen tetapi sebutan ini benar-benar mengejutkannya. Pria kakak perempuan? Apa lelaki kakak perempuan itu? Victor, Long Hao Chen. Wasit menyatakan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, saat dia mengirimkan tatapan heran padanya. Pembangkit tenaga dari langkah ke-7 ini tidak tahu kemampuan apa yang diandalkan Long Hao Chen untuk menemukan lokasi Xing Xuan. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kapasitas mental Long Hao Chen benar-benar berbeda dari orang biasa, yang sama sekali tidak dapat segera menemukan pembunuh menggunakan menahan nafas. Sebelumnya, ketika Xing Xuan menghindari dan menyembunyikan diri darinya, Long Hao Chen mengandalkan persepsinya yang kuat dan kapasitas mental untuk mengikuti gerakan Xing Xuan. Dia menutup kedua matanya untuk fokus menggunakan kapasitas mentalnya untuk menentukan posisinya yang akurat. Untuk alasan yang sama dia dengan tenang menggunakan storing power. Ksatria langkah ke-5, ini cukup untuk membuat semua pesaing lain dari grup ketiga ini waspada. Mereka dengan jelas melihat bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak melepaskan tunggangannya. Jika ksatria langkah ke-5 ini juga memiliki tunggangan yang kuat, kekuatannya pasti berada di ketinggian menara yang sangat besar. Yang paling suram adalah beberapa pembunuh ini mengunci. Lelaki kakak perempuan ini secara mengejutkan memiliki keterampilan seperti itu yang biasanya digunakan oleh ksatria langkah ke-6. Bagaimana mereka bisa cocok untuknya? Tanpa ragu sedikit pun, yang bisa mereka tuju hanyalah kemungkinan menjadi yang kedua di grup ini. Saat ini Long Hao Chen memperoleh kemenangan dari pertandingan pertama ini, persaingan kelompok kedua juga sangat sengit dan sengit berlangsung. Pertandingan kedua, Lin Xin, Sima Xian, kamu boleh naik panggung. Lin Xin sama sekali tidak mengenal pendeta botak ini, dan dia berjalan ke stadion sambil memandang lawannya. Ini adalah gaun pendeta, tapi pria ini sangat kuat. Bukankah tubuh pendeta seharusnya sangat lemah? Kepala penuh keraguan, Lin Xin menuju ke stadion. Sima Xian sama sekali tidak gugup. Kata, takut, tidak ada dalam kamus pendeta botak ini. Meraih tongkatnya yang tebal, dia berjalan maju dengan langkah besar, menuju ke stadion. Wasit dengan tenang berkata, karena pendeta tidak pandai menyerang, selama pendeta berhasil bertahan selama 10 menit. Pertandingan akan dianggap sebagai kemenangannya. Pertandingan mungkin akan dimulai. Hal terpenting bagi seorang priest dalam pertarungan tim sebenarnya adalah kemampuannya untuk menyembuhkan dan mendukung, dan akibatnya, pertarungan murni sama sekali tidak adil bagi seorang priest. Jadi, seleksi perburuan iblis merancang aturan ini. Menghadapi Sima Xian, Lin Xin menunjukkan senyumnya yang paling tampan,
Halo saudara Sima. Saya mage bernomor 1 dan juga yang berakhir di peringkat pertama penyisihan. Izinkan saya memberi Anda nasihat, akan lebih baik bagi Anda untuk menyerah sekarang, jika saya melukai Anda, bukankah itu akan memengaruhi pesaing Anda yang lain? Penyihir secara publik dikenal sebagai yang paling kuat di antara 6 kuil dalam hal kekuatan ofensif. Pendeta yang paling lemah melawan adalah pembunuh, dan kemudian penyihir. Lin Xin memberitahu Sima Xian bahwa serangannya sangat kuat dan dia tidak punya cara untuk menahannya, jadi yang terbaik baginya untuk menghindari kehilangan muka adalah menyerah. Jika itu adalah pendeta lain yang akan menghadapi penyihir peringkat pertama dari penyisihan, dia mungkin akan benar-benar terintimidasi. Tapi apakah seperti itu untuk Sima Xian? Orang ini adalah seorang pendeta. Tetapi hanya ada kekerasan dalam pikirannya. Akui pantatku. Yang hebat saya juga berakhir pertama di babak penyisihan imam. Saya datang. Saat dia berbicara, Sima Xian mengambil langkah besar ke depan, langsung menyerbu ke arah Lin Xin. Tongkatnya yang berwarna gelap dengan permata berwarna emas samar di atasnya tiba-tiba bersinar, menyebarkan cahaya suci yang kaya di sekelilingnya, milik para pendeta. Orang ini benar-benar tongkat kayu. Lin Xin menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia mengangkat tangan kanannya, membuat kristal awan api yang berfungsi sebagai tongkatnya segera muncul di tangannya. Atribut api segera diperkuat di sekelilingnya, esensi api yang tebal memenuhi udara yang mengelilingi seluruh tubuhnya dengan warna merah tipis. Melihat pemandangan ini, tanpa perlu menyebutkan bahwa Lin Xin terkejut, bahkan cair mengerutkan alisnya saat dia merasakan intensitas esensi api yang memenuhi udara di sekitar mereka. Kristal awan api diarahkan ke depan, membuat perisai besar yang berkobar muncul di hadapan Lin Xin. Ini adalah skill Fire Shield dari langkah kedua, tetapi digunakan oleh Lin Xin. Fire Shield ini panjangnya 1 kaki dan lebarnya setengah kaki. Tubuhnya sepenuhnya berada di belakangnya, membuat suasana seluruh stadion berkobar. Sima Xian juga menggigil. Tapi itu tidak mempengaruhi serangannya. Dengan teriakan, tongkat di tangannya langsung membentur Fire Shield. Apakah ini seorang pendeta? Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, dan semua pesaing lain dari kelompok kedua melakukan hal yang sama. Dengan suara puff, Fire Shield berayun keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat di mana tongkat itu bertabrakan. Sima Xian tidak berhenti bergerak, tongkatnya yang sangat besar membentur tanah, bang 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 bang. Serangkaian pukulan berulang jatuh pada Fire Shield. Api menyebar ke segala arah, dan Fire Shield tidak tahan lagi dengan serangan itu. Reaksi langsung Lin Xin adalah mengutuknya secara diam-diam. Sial! Sekali lagi mengangkat kristal awan apinya, dia tidak menghilangkan mantra lain. Nyala api yang kaya mekar darinya, itu adalah Repelling Ring of Fire. Sama seperti Fire Shield miliknya, Repelling Ring of Fire ini setidaknya 2 kali lebih besar dari biasanya. Tetapi pada saat ini, permata di tongkat Sima Xian menjadi cerah, menciptakan cincin getar putih. Dengan keras menyerang, Repelling Fire Ring. Ketukan suci. Repelling Ring of Fire dan Sacred Knock bertemu satu sama lain. Staf magis Sima Xian tersapu, bang, Fire Shield dibubarkan. Lin Xin adalah penyihir dari langkah kelima. Jika dibandingkan dengan Sima Xian yang hanya berada di langkah keempat, terdapat celah yang besar di antara kedua belah pihak. Secara khusus, kendali Lin Xin atas elemen api sangat luar biasa. Dalam sekejap, Fire Shield dibubarkan, Fire Shield lainnya segera muncul. Dan, Repelling Fire Ring lainnya dilepaskan. Yang ini menyerang Sima Xian, mendorongnya mundur. Apakah ada kesalahan? Bukankah orang ini lebih dekat dengan seorang pejuang? Seorang prajurit terbungkus pakaian pendeta. Lin Xin benar-benar terdiam. Sambil menggumamkan syair mantra lain, dia menembakkan bola api berwarna emas kemerahan. Saat semua orang mengira dia akan menyerang, bola api berwarna emas kemerahan ini terbagi menjadi lebih banyak bola api kecil, mengarah ke 6 arah di sekelilingnya. Elemen murni, Fire Shield. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menerobos ini. Lin Xin berteriak dengan marah. Sima Xian dengan jijik menggerakkan mulutnya, elemen murni, Fire Shield, pantatku, aku akan mematahkannya dengan cara yang sama. Tepat setelah berbicara, dia meneriakkan teriakan perang. Sebelum menyerang sekali lagi. Mengangkat tongkat sihir di tangannya, dia memusatkan banyak kekuatan. Secara bersamaan, Sacred Hammer, yang sangat besar dengan ganas memukul,
Pure Element Fire Shield miliknya. Sejenak, di stadion, lampu berwarna merah menyala dan lampu berwarna emas secara bersamaan muncul. Energi spiritual yang terkonsentrasi tak henti-hentinya melonjak di medan perang. Kakak Lee Sin, bagaimana aku tidak bisa benar-benar memahami apa yang aku dengar? Chair bertanya pada Lee Sin. Terlihat bingung dan tidak mengerti. Senyum pahit terlihat di wajah Lee Sin saat dia menjawab, jangan bilang kamu tidak bisa memahami apa yang kamu dengar. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang aku lihat. Seorang penyihir bertarung melawan seorang pendeta. Tetapi pendeta adalah penyerang utama, dan penyihir adalah pembela utama. Ini benar-benar abnormal, ini pertarungan yang tidak normal. Pendeta botak si Masian menyerang sambil mengangkat tongkat sihirnya, seperti seekor naga yang akan berlayar keluar. Tanpa henti membombardir pertahanan Lin Sin. Lin Sin cukup tegas, terus-menerus melepaskan pembelaannya. Membiarkan si Masian terus menyerang, seperti hujan, dia tidak bergerak sedikit pun. Tapi dia tidak menggunakan kemampuan ofensif. Kristal awan api Lin Sin sesekali memperbaiki pertahanan, dan dengan tatapan bangga, dia berkata, Baldi, itu tidak akan berhasil. Apakah Anda pikir Anda akan menembus pertahanan saya suatu hari nanti? Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengaturnya, HMPF. Si Masian mendengus dingin, apa yang bisa dibanggakan? Aku yang hebat hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerangmu. Anda menggunakan energi spiritual internal Anda, jadi cepat atau lambat, itu akan habis sama sekali. Saat ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan memblokir seranganku. Sebenarnya, dia benar-benar bingung dengan kekuatan energi spiritual Lin Sin. Jika dia menggunakan sihir serangan tirani, dia takut tidak akan ada cara baginya untuk melawan mereka. Karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan pertahanan yang biasanya digunakan oleh para pendeta. Namun, dari awal hingga akhir, orang ini tidak pernah menyerang. Mengapa? Lin Sin, penuh penghinaan, melengkungkan bibirnya, mengulurkan tangan kirinya. Dengan kilauan, sebuah botol kristal muncul di dalamnya. Agar kamu ingin menggunakan energi spiritualku, aku khawatir itu tidak lebih dari lamunan. Kakak punya narkoba. Tahukah Anda, setiap pil dalam pertempuran ini dapat memulihkan 200 unit energi spiritual. Biarkan aku melihat berapa lama tubuhmu bisa bertahan. Si Masian membuka matanya lebar-lebar, ini jelas tindakan tak tahu malu. Lin Sin, dengan sikap puas diri, membalas, apa yang kau sebut tindakan tak tahu malu? Persaingan hebat tidak melarang minum obat. Kakak punya narkoba? Kakak punya narkoba, apakah kamu punya? Apalagi ini, untuk jumlah energi spiritual yang sedikit, siapa yang akan membantah fakta bahwa kakak sedang minum obat? Pertarungan abnormal. Kristal awan api di tangannya semakin menambah fakta bahwa dia memiliki energi spiritual cair, membuat sihir pertahanan tingkat rendah menjadi beberapa kali lebih efektif ketika digunakan olehnya, dan tentu saja, miliknya energi spiritual akan habis dengan sangat lambat. Sangat tidak mudah bagi si Masian untuk menembus pertahanannya. Berhenti. Pada saat ini, wasit memanggil dengan suara keras, membuat kedua orang itu menemui jalan buntu. Pertandingan sudah berakhir. Victor, si Masian. Lin Sin dengan panik memprotes. Bagaimana dia bisa menang? Wasit, apakah Anda tidak melihat bahwa dia tidak berhasil menembus pertahanan saya? Wasit menatapnya dengan tidak senang, dan menjawab, apakah Anda pendeta atau dia pendeta? 10 menit? Tidakkah kamu tahu? Kalian berdua pria abnormal, cepat turun. Lin Sin akhirnya ingat bahwa lawannya adalah seorang pendeta, bukan prajurit. Batas 10 menit telah selesai. Hanya saja, dia hanya bertahan sementara lawannya adalah penyerang. Si Masian langsung bereaksi, tanpa menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak, wahaha, bodoh. Kakak adalah seorang pendeta. Saat dia berjalan ke samping, si Masian meniru sikap dan ucapan Lin Sin, mencondongkan pantatnya yang kokoh, kakak punya narkoba, kakak punya narkoba. 8 orang lainnya di tempat istirahat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Benar-benar badut. Hanya saja, yang paling tidak mereka pahami adalah fakta bahwa Lin Sin tidak menggunakan mantra ofensif selama ini. Hanya Lin Sin yang punya ide tentang itu, dia ingat kata-kata Yehua, bahwa Lin Sin ini kemungkinan besar tidak bisa menyerang. Pertandingan selanjutnya, Chair melawan Lin Sin. Kedua belah pihak boleh masuk.
Wasit memberikan semacam perasaan setan saat dia mengumumkan dimulainya pertandingan berikutnya tanpa henti sedikit pun. Menatap Chair, Lee Sin benar-benar merasa malu. Wanita muda yang lembut ini buta. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa bertarung? Chair, kita harus naik panggung. Lee Sin sudah mengambil keputusan. Karena telah melewati babak penyisihan, peruntungannya sudah luar biasa. Baginya untuk mendapatkan tambahan peringkat yang bagus adalah hal yang mustahil. Hanya satu yang masuk 16 besar yang memiliki kemungkinan mendapatkan hadiah, tetapi melakukannya dari grup itu tidak akan mudah. Karena begini, dia hanya akan membiarkannya menjadi air dari punggung bebek dan melupakannya. Dia juga menjelaskan kepada adik laki-lakinya. Memikirkan hal ini, dia menarik tongkat bambu cair dan membawanya ke stadion. Kedua belah pihak berdiri tegak, dan pada saat wasit hendak mengumumkan peninggian pilar untuk memungkinkan pembunuh menunjukkan kekuatan mereka, Chair tiba-tiba berkata, tidak perlu. Saya mengakui pertandingan ini. Dang, Lee Sin langsung terheran-heran, adik kecil Chair, kamu. Chair dengan tenang menggelengkan kepalanya, menatap Lee Sin. Tongkat bambu di tangannya menyentuh tanah, saat dia meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Lee Sin bergegas mengikutinya. Ya, itu hal yang baik untuk menang tanpa perlawanan, tapi melihat Chair yang mengambil langkah yang agak goyah, dia merasa sangat enggan. Adik perempuan Chair. Lee Sin meraih tangannya, tidak perlu bagimu untuk menyerah. Toh aku tidak punya cara untuk masuk 16 besar. Chair samar-samar tersenyum, ini masalah usahamu sendiri, kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kamu tidak bisa, kan? Saat dua pertandingan terakhir dari grup kedua berakhir dengan tidak normal. Pertarungan abnormal lainnya juga akan terjadi di antara grup ketiga di Warrior Stadium. Pertandingan selanjutnya, Chen Ying-er, Wang Yuanyuan, kamu boleh masuk. Setelah pertandingan Long Hao Chen selesai, dia awalnya bersiap untuk pergi dan menunggu Chair. Tetapi begitu dia melihat dua orang di atas panggung, dia segera berhenti. Itu karena keduanya di atas panggung adalah dua gadis yang dia lihat sebelumnya yang menarik perhatiannya. Chen Ying-er adalah seorang gadis mungil, seorang wanita kecil yang terlihat sangat lemah. Dan Wang Yuanyuan adalah gadis jangkung yang membawa perisai di punggungnya. Bang! Wang Yuanyuan menjatuhkan perisai beratnya ke tanah, mengeluarkan suara yang menindas. Loes di tanah berguncang saat perisainya menyentuh tanah. Jelas, kekuatan perisai ini tidak semuanya tentang ukurannya. Chen Ying-er terkejut, dan tubuhnya bergetar, wah, kakak, perisaimu terlihat sangat berat. Wang Yuanyuan samar-samar tersenyum, menjawabnya, nona kecil dari kuil spiritual, sebentar lagi, kamu harus berhati-hati. Jika itu tidak berhasil, menyerah saja. Chen Ying-er berulang kali mengangguk sambil menatap perisai besar ini, menunjukkan penampilan yang sangat ketakutan. Pertandingan mungkin dimulai. Wasit menyatakan sambil mundur secara bersamaan. Wang Yuanyuan membawa perisai besarnya di tangan kirinya, memasuki postur tempur. Menggerakkan kedua kakinya secara ritmis dengan kecepatan tinggi, dia segera menyerbu ke arah Chen Ying-er. Langkahnya cukup cepat, bahkan bisa dibandingkan dengan ksatria yang menggunakan skill mereka, assault. Di perisainya, tangannya memercikkan kecemerlangan biru yang intens. Menghadapi serangan seperti kilat Wang Yuanyuan, Chen Ying-er tidak panik, dengan tangannya bergabung dengan gerakan, sebuah bola kristal besar segera muncul di telapak tangannya. Dengan suara dengungan, energi lembut berfluktuasi di sekitar bola kristal ini. Riak energi spiritual seperti gelombang dengan cepat menyebar kemana-mana. Meskipun Wang Yuanyuan datang dengan kecepatan tinggi, pada akhirnya, itu tidak lebih cepat dari kecepatan pelepasan energi spiritual. Lapisan riak yang bergelombang di sekitar Chen Ying-er sudah menghalangi jalannya setelah hanya 10 meter. Ah, hai! Wang Yuanyuan berteriak keras. Mengangkat perisai di tangannya, dia mengarahkan ujung tajamnya ke depan. Yang mengejutkan, dia menggerakkan tangannya dan mengangkat perisainya di atas kepalanya, seolah-olah itu adalah kapak. Dengan kejam memukulkannya ke depan ke layar pelindung yang tak terlihat. Dengan suara tiupan ringan, Wang Yuanyuan hanya merasa bahwa pertahanan Chen Ying-er ditembus seolah-olah itu adalah kapas. Pukulan ini tidak benar-benar dihentikan, tetapi perasaan lembut seperti kapas mengikatnya, dan segera, kekuatan elastis yang lembut dihasilkan padanya, menjatuhkannya ke belakang bersama dengan perisainya, membuatnya terus jatuh ke tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Wang Yuanyuan terlihat bingung. Di masa lalu,
Dia bertarung dengan penyihir, tapi ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang pemanggil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik ini. Chen Ying'er, yang terlihat tidak berbahaya pada pandangan pertama, sebenarnya tidak semudah yang terlihat. Chen Ying'er sepertinya tidak melihat Wang Yuanyuan sama sekali. Sepasang matanya menatap tajam pada cincin besar seukuran kepala manusia di atas bola kristalnya. Sinar biru tipis yang lembut memancar dari bola kristalnya, dan tiba-tiba heksagram tipis berwarna biru muncul di tanah di depannya. Energi spiritualnya yang berfluktuasi di tanah dari awal hingga akhir memberikan getaran yang sangat lembut, tetapi heksagram biru tipis ini muncul seketika, dan pada saat yang sama, wajah Chen Ying'er menjadi lebih pucat. Sehingga tubuhnya menjadi pucat. Ambang kehancuran. Segera setelah itu, sebuah gerbang muncul dari tengah heksagram ini. Gerbang ini sangat indah, lebar 6,5 meter, tinggi lebih dari 13 meter, dan segera setelah muncul dari tanah. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah muncul, berputar-putar dengan penuh semangat. Banyak tangisan binatang juga terdengar, tangisan serangga, tangisan burung, gonggongan anjing, desisan harimau, raungan naga, dan tangisan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bergema di tengah stadion ini. Di sekitar gerbang yang megah tergambar ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ukiran binatang ajaib. Semua binatang ajaib ini tampak sangat bersemangat. Hanya saja, secara tak terduga tidak ada cara untuk mengenali binatang ajaib ini. Dari sekitar gerbang, senjata berwarna biru muda muncul, memancarkan kilau hijau tua di sekelilingnya. Gerbang pemanggilan makhluk. Tidak jauh dari situ, wasit membiarkan pernyataan ini terlepas. Karena dia melihat perubahan besar yang muncul di wajah Chen Ying'er. Long Hao Chen membuka lebar matanya juga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menakjubkan, mengaitkannya dengan daftar nama sebelumnya. Kemudian, terpikir olehnya bahwa pemanggil satu dari kuil spiritual ada di kelompoknya. Mungkinkah sebenarnya wanita kecil ini yang sepertinya tidak lebih tua darinya? Jelas bahwa dia setidaknya berada di langkah kelima. Lagi pula, apa itu, gerbang pemanggilan makhluk? Orang yang paling gugup tidak diragukan lagi adalah Wang Yuanyuan di tengah medan perang ini. Tidak sabar untuk menyerang, dia sedikit meringkuk saat aura yang sangat tirani mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar biru kehijauan yang kuat menutupi tubuhnya, termasuk perisai di tangannya. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah permata besar muncul di tangan kirinya. Kegunaan misterius apa yang dimilikinya? Tolong buka, gerbang pemanggilan makhluk. Semua makhluk hidup akan mematuhi panggilanku. Kembalilah padaku, temanku. Suara merdu Chen Ying'er berdering di tengah medan perang, dan segera, dari gerbang pemanggilan makhluk ini, sebuah cincin putih muncul, menembakkan seberkas cahaya putih dan kemudian apa yang keluar dari gerbang adalah perisai raksasa di tangan Wang Yuanyuan diangkat, saat dia bersiap untuk memasukkan permata di tangannya yang lain ke salah satu dari 9 lubang perisainya. Namun, di saat berikutnya, dia menghentikan gerakan tangannya, dan membuka mulutnya lebar-lebar, melihat pemandangan yang benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya dia, bahkan wasit dan pesaing lainnya, termasuk Long Hao Chen, memiliki reaksi yang persis sama. Semua membuka mulut lebar-lebar. Tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Benar, ini adalah pemandangan yang terlalu tak terbayangkan. Dari gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar ini, makhluk yang dipanggil telah muncul. Hanya saja, ada perbedaan yang terlalu besar antara tubuhnya dan ukuran gerbang pemanggilan makhluk. Pemanggilan itu memanggil dengan suara lembut. Siluet kecilnya yang lembut bergerak sedikit, sepertinya hampir takut dengan atmosfer di sekitarnya. Berbalik, itu berlari ke arah yang berlawanan. Sesampainya di depan Chen Ying'er, ia melompat dan melompat, seolah mencari perlindungan. Tepatnya, itu adalah anak domba kecil yang tingginya bahkan tidak mencapai 1 kaki pun. Penampilan wallnya yang lembut dan keriting sangat menawan. Sepasang mata kecil berair mengedip, sepertinya ingin minum susu. Dari wajah Chen Ying'er, terlihat bahwa dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menggendongnya, menghentakkan kakinya. Sungguh sialnya saya mengakui. Gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar perlahan tenggelam di tanah sebelum menghilang sepenuhnya. Chen Ying'er masih menggendong domba kecil ini, dan di bawah pengawasan penuh perhatian dari Wang Yuanyuan yang benar-benar tercengang. Pergi dengan kesal. Jelas, dia tidak puas dengan penampilannya. Ini
Wasit tidak tahu harus berkata apa lagi. Begitu dia melihat gerbang pemanggilan makhluk ini, dia menjadi sangat ketakutan. Di dalam kuil spiritual, hanya kaisar spiritual pada tingkat panggilan ke-8 atau lebih yang dapat menggunakan kemampuan sihir pemanggilan yang hebat ini. Melalui gerbang pemanggilan makhluk yang sangat kuat bisa dipanggil. Dan manfaat terbaiknya adalah dengan menggunakan gerbang pemanggilan makhluk ini, makhluk yang dipanggil benar-benar patuh. Selama keberadaan mereka di sini, mereka akan sepenuhnya berada di bawah kendali pemanggil mereka.